Selama ini mungkin tidak ada sentuhan dari terlupakan, mungkin karena konflik lah yang mungkin jadinya Pemkab itu tidak bisa masuk untuk memperbaiki bagaimana keberadaan Pulau Malau ini saat ini. Di dalamnya itu kan ada sejarah, khususnya Silau Raja, ada Nagoro Sitinjau, itulah yang biar kita tidak lupakan sejarah. Hari ini kami berada di atas kapal tradisional Samosir dan sedang berada dan mengelilingi Pulau Malau, sebuah pulau yang ada di kawasan Kabupaten Samosir. Kita akan berbincang dengan seorang pemerhati wisata yang selama ini memberikan pemikiran dan juga masukan-masukan terkait tentang pariwisata Samosir. Kita langsung saja bersama Ibu Ria Borogurning. Selamat sore Bu Ria. Sore. Ya, hari ini kita keliling di sekitar Pulau Malau. Sebagai pemerhati wisata Samosir, bagaimana Ibu Ria memandang Pulau Malau ini? Menurut pandangan saya, Pulau Malau ini salah satu pulau yang terkenal di Kabupaten Samosir, yang mungkin sudah lama tidak tersentuh dan nilai sejarahnya sangat tinggi, dan itu perlu kita gali kembali karena mungkin sudah tertinggal ya, lebih kurang dari 10 tahun seperti itu. Apa yang menjadi persoalan selama ini, kenapa tertinggal digarap sebagai salah satu destinasi wisata? Selama ini mungkin tidak ada sentuhan dari mungkin terlupakan, mungkin karena yang saya tahu Pulau Malau ini ada salah satu konflik lah, mungkin marga atau sesuatu hal yang mungkin jadinya Pemkab itu tidak bisa masuk untuk memperbaiki bagaimana keberadaan Pulau Malau ini saat ini. Tapi saya sengaja hadir di sini untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Pemkab Samosir, untuk ikut terlibat dalam penyelesaian untuk mengangkat Pulau Malau ini untuk menjadi pulau terkenal di Kabupaten Samosir. Bu Gurning, kira-kira nilai sejarah apa yang ada di Pulau Malau ini yang harus kita kembangkan sebagai sebuah destinasi? Yang perlu dikembangkan dari Pulau Malau itu kan, di dalamnya itu kan ada sejarah, khususnya Silau Raja. Jadi ada opung Silau Raja di situ, ada Nagoro Sitinjau, itulah yang biar kita tidak lupakan sejarah. Jadi itu perlu diangkat kembali, dan Pulau Malau ini menjadi salah satu destinasi yang terkenal nantinya, menjadi pulau yang sangat terkenal di dunia, yang selama ini orang lupa bahwa Pulau Malau ini dulunya sangat digemari oleh masyarakat Samosir, apalagi masyarakat yang ada di luar Samosir, yang digunakan sebagai wisata baik secara kelompok ataupun perorangan. Menurut Ibu Gurning, kira-kira apa pertama step yang dilakukan untuk memastikan Pulau Malau ini menjadi destinasi ke depannya? Salah satunya mungkin Pemkab itu berkunjung dulu untuk mengulang kembali apa sebenarnya sejarah yang ada di Pulau Malau. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kerjasamalah masyarakat yang saat ini mungkin terjadi perselisihan, yang mungkin nanti bisa Pemkab itu memediasi bagaimana baiknya agar pulau ini bisa diangkat kembali. Seperti itu. Oke lah, baik. Nah, selain daripada pulau yang indah dan sangat alami, banyak pepohonan, juga ada batu-batu sejarah. Ibu Ria pernah nggak menggali tentang ini? Kalau untuk sejarah kan itu pasti kita harus ke ahlinya ya, ahlinya. Tapi yang saya ambil dari Pulau Malau itu adalah keindahannya, mitos yang ada di dalam, dan bagaimana Pulau Malau itu bisa terkenal nantinya setelah itu adanya bukan secara renovasi lah ya, atau daur ulang Pulau Malau itu, dalam arti daur ulangnya itu untuk pembenahan kembali, pemulihan kembali namanya, perbaikan semua
semua fasilitas yang ada di dalam Pulau Malau itu. Nah, Ibu Gurning, saya melihat sangat konsen ya dengan wisata Samosir. Bahkan sewaktu Ibu katanya dinas di Jakarta juga selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang berusaha untuk menaikkan wisata Samosir. Apa sih yang jadi Ibu, makanya Ibu begitu konsen dengan wisata Samosir? Saya rindu dengan Kabupaten Samosir itu karena salah satu keindahannya. Yang kedua, saya rindu dengan keramah-tamahannya. Terus saya rindu dengan lingkungannya. Jadi kenapa sebagai Putri Samosir, kenapa kita tidak terlibat di dalamnya? Kalau memang kita tidak bisa memberi secara materi, ya kita berikan hati dan pikiran kita untuk kemajuan di Kabupaten Samosir ini. Nah, untuk masyarakat Samosir sendiri apa harapan Ibu Gurning? Harapan saya kepada masyarakat Samosir, mari kita sama-sama membangun wisata yang sudah diberikan Tuhan kepada kita jaga, kita lestarikan, sehingga nantinya Pulau Samosir ini tidak hanya dilihat dari sisi keindahannya, tapi bisa dilihat dari sisi jiwa dan raganya, bahwa masyarakat Samosir itu tidak hanya cantik di dalam, tapi cantik juga di luar, seperti itu. Jadi inner beauty itu ada sebenarnya ada pada masyarakat Samosir, seperti itu. Selamat sore, kembali kita bertemu dalam program Green Kita Jadi Mendengar. Saya Perangus Tangga. Hari ini kita berada di Pelabuhan Semeindo, tegak lurus dengan Pulau Malau, sebuah objek wisata yang ada di Samosir namun belum dikembangkan sebagai destinasi wisata. Dan saya tentunya bersama dengan Ibu Ria Gurning, pemerhati wisata di Samosir. Halo Ibu Ria Gurning, kembali tadi bukan perbincangan kita di atas kabar tadi. Sebelumnya sudah pernah mengunjungi Pulau Malau? Belum. Jadi di usia saya yang 46 tahun ini ya inilah cara Tuhan kali ya untuk mengenal Pulau Malau ini, dan saya sudah ke sana dan saya sudah mengunjungi dan saya melihat bagaimana Pulau Malau itu di dalamnya juga. Silahkan berkunjung dengan niat yang tulus, tanpa ada hal-hal yang harus suatu hal mungkin ya untuk hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, seperti waktu itu. Ibu ke sana itu memang tempatnya itu sangat berpotensi untuk wisata. Sangat berpotensi sekali karena saya bilang itu. Jadi di situ kan ada batu lah, berbentuk batu dibuat bahwa itu inilah Opus Silau Raja, baru ada situsnya di situ, ada tempatnya, ada Namboruna Tinjo di situ, inilah gitu. Jadi kan kita bawa juga guide ke sana untuk menunjukkan bahwa ini gitu loh. Karena kebetulan kan saya belum pernah ke sana, jadi saya di guide seseorang dan diterangkanlah di situ bahwa ini kau itu keturunannya gitu. Jadi kalau memang Tuhan mengizinkan, kenapa tidak kita mengangkat pulau itu, walaupun itu ada terjadi perselisihan, tidak ada salahnya. Sebagai keturunan Silau Raja, ya aku mau dong bahwa pulau itu pulau milik bersama seluruh masyarakat Samosir. Itu menurut saya. Tapi kalaupun nanti terjadi perselisihan bahwa itu milik pribadi, ya terserah yang di atas nantinya seperti apa keputusannya, seperti itu. Banyak orang yang berpikir atau berpendapat bahwa Pulau Malau ini ada sebuah misteri. Benarkah itu, Bu? Ya, ada misterinya. Yang walaupun secara detail saya nggak tahu ya. Tapi saya ada misteri di situ. Salah satunya Namboruna Tinjo itulah yang saya ambil. Jadi kalau saya baca sejarahnya itu, saya kagum dengan sosok yang Namboruna Tinjo itu. Maksudnya dia mengetahui siapa dirinya. Jadi ya memang kita seperti itulah, manusia itu harus tahu diri, itulah intinya, bahwa kita memiliki kekurangan, kita punya memiliki kelebihan. Itulah saya ambil dari mitosnya Namboruna Tinjo ini. Salah satunya karena adanya kekurangan dia itu, dia tidak mau merugikan orang lain. Jadi dalam arti ya sebagai manusia kan pasti memiliki kekurangan dan kelebihan, tapi Namboruna Tinjo ini mengetahui apa kekurangan dia. Jadi jangan sampai di saat aku melangkah, di saat aku nantinya banyak kecewa, seperti itu. Jadi
dari saat aku berkunjung ke tempatnya Nembur itu. Ada nggak getaran-getaran khusus ketika Ibu Gurning berkunjung ke sana? Tadi kan ada misteri, ada ketika berkunjung ke sana nggak getaran-getaran khusus yang dirasakan? Itu kan tergantung pribadi Yang masing-masing ya. dirasakan gimana? Kalau getaran itu kan banyak hal yang Iya. ada saat kita berkunjung, tak ada ombak yang datang pada saat itu, Iya. atau memang kita diberi kebahagiaan yang luar biasa, ya tergantung pribadi. Ibu Kalau merasa saya bahagia setelah merasa bahagia, Kenapa merasa ya? bahagia karena saya bisa berdua di sana, Oh, bisa berdua di sana tanpa ada halangan, tanpa ada hal sesuatu yang mungkin kata orang kan ke sana itu harus begini katanya, tapi ternyata tidak. Memang kalau kita niat tulus dan kita memang kepingin bahwa kita mau memperbaiki pulau itu, memang ada keinginan kita, ya aman-aman aja, aman-aman aja di sana. tidak ada gangguan, tidak ada, malah saya happy lah Happy di dari sana. sana. Di sana banyak apa katanya ya? Anjing ya? Anjing, Iya. anjing. Waktu ke sana nggak takut kena gigit anjing? Enggak. Enggak. Anjingnya terdiam dia. Ketika ke sana anjingnya Terdiam. terdiam. Jadi yang mungkin tahu ya, yang datang itu keturunannya Silau Raja, jadi Oh, dia gitu mungkin. ya? Iya. Mungkin. Dan juga katanya ke sana banyak orang yang juga datang untuk berziarah dan berdoa ya. Ya, berjalan dan berdoa. Iya. Ya. Tapi kan ya orang kan beda-beda ya caranya ya. Kita pun nggak harus kau seperti ini, enggak. Jadi aku bawakan sesuai dengan agama saya. Itu aja. Jadi Gitu ya? tidak ada hal-hal yang magic yang saya lakukan di sana, tidak ada sama sekali. Saya hanya berdoa ke sana bahwa saya sadar itu loh. Jadi karena saya Silau Raja, ya saya ke sana gitu. Dan ya karena belum pernah sejarahnya saya ke sana, ya mungkin dengan saya mengenal wisata-wisata yang ada di Samosir ini, ya mungkin inilah nantinya Pulau Malawi itu menjadi salah satu pulau terkenal yang ada di Kabupaten Samosir. Iya, artinya kalau sudah ke sana, sudah berdua, berarti Ibu Gurning itu walaupun berdua di sana karena merasa Tuhan ada di mana-mana ya. Iyalah, Tuhan ada di mana-mana, tanpa menduakan ya, tanpa menduakan yang mungkin udah saya bilang setiap orang kan punya cara tersendiri ya, dan cara saya itu tidak ada magic, tidak ada persembahan, tidak ada apa-apa. Saya hanya berdoa. Kalau keturunan Silau Raja ya sebaiknya sekali-sekali kunjungi ke sana juga nih ya. Iyalah, wajib, haruslah. Tapi harus ada niat tulus ya. Apa harapannya kepada para komparan Silau Raja? Pada komparan saya Silau Raja, mari kita sama-sama melestarikan Pulau Malau, kita jaga kelestariannya, kita berikan hati dan pikiran kita agar nantinya pulau itu menjadi pulau terkenal, pulau yang sangat dicintai masyarakat Samosir bahkan di dunia. Gitu ya. Ya. Nah, berarti walaupun dia penuh misteri, tetapi sebenarnya tempat yang nyaman untuk kita mengenal budaya kita dan berdoa kepada Iya, Tuhan. benar-benar. Di mana-mana kita bisa berdoa, di mana aja bisa, asal jangan menduakan, itu aja. Oke. Prinsipnya tidak menduakan Tuhan, itu aja. Jadi Nembur itu pun pasti mengerti dan tahu gitu. Jadi harapan saya nantinya pulau itu menjadi pulau wisata yang jangan dibuat jadi mistis ya, maksudnya tidak. Aku tidak menginginkan itu. Jadi nanti kalau dia jadi mistis, mungkin orang-orang akan takut ke sana. Harus begini dulu, saya tidak mau gitu loh. Jadi yang saya sampaikan itu ya kesanalah dengan niat tulus. Oh ini loh mengenal. Jadi mengenal bahwa di Pulau Malawi itu ada loh Silau Raja, Opus Silau Raja, ada Namburuna Tinjo, yang mengenal bahwa ini adalah keturunannya Silau Raja, seperti itu. Jadi jangan menakut-nakuti, bahwa harapan saya bilang kepada masyarakat, jangan menakut-nakuti masyarakat untuk berkunjung ke sana. Silahkan gitu loh, silahkan berkunjung ya tanpa ada niat-niat. Kalau memang doa kan semua punya ada niat baiknya ada, tapi jangan duakan Tuhan, itu aja. Saya lihat di situ atau saya ke sana itu jangan menduakan Tuhan. Baik. Tetap menjaga 3M, memakai masker, jaga jarak dan cuci tangan supaya kita tetap sehat dan terhindar dari COVID-19.